tempat tanggal lahir Ciamis 17 Juli 1967, status perkawinan kawin, agama Islam, alamat Jalan Okas ya Pak? Ya. Jalan Okas Bratakusuma, RT 02 RW 29 Ciamis. Pendidikan terakhir S2, jabatan sebagai pengawas ahli media, nomor telepon WA boleh disebutkan Pak? Boleh. 081 323 405 509. Email dangdarmawan36@gmail.com. Ibu, untuk mengawali sesi kita yang pertama, nanti akan disampaikan materi tentang merancang pembelajaran IPA yang inovatif dan kreatif. Ini merupakan sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru IPA untuk melaksanakan tugas kita di sekolah masing-masing. Dan dengan ini saya mengajak Bapak Ibu semua, termasuk diri saya sendiri, mari menyerap bersama ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas tentang merancang pembelajaran IPA yang inovatif dan kreatif. Dan saya juga mengajak, mari kita hadir di sini dengan genap gitu ya Bapak Ibu, hadir dalam secara fisik, juga hadir dalam pemikiran kita, konsentrasi kita maksud saya gitu ya, sehingga kita dapat menyerap sebanyak mungkin ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas. Ingin memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Nama saya Yadi Suryadi dari SMP Negeri 3 Pandawangan. Dalam hal ini saya bertugas untuk mendampingi Bapak Ibu dalam sesi pertama gitu ya. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang pantun dari saya. Gitu. Boleh Bapak Ibu? Oke. Belum Bu. Karena saya terinspirasi oleh Bu Maya ya. Oke. Selasa sore turun hujan lebat, Sabtu malam terjadi gerimis. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di Diklat MGMP IPA Kabupaten Ciamis. Ya. Terima kasih. Mangga Pak Dadang, Pak Pengawas untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terinspirasi ke Ibu Maya sareng Pak Yadi. Dari abdi geus bade ngirinya pantun. Belum pantun udah cakep Bapak. Ibu Ulfa jualan tomat. Bapak Rahmat jualan bakso. Ibu Bapak tetap semangat. Guru IPA memang hebat. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya tadi oleh Pak Yadi disampaikan bahwa saya akan memberikan materi tentang merancang pembelajaran. Ya, kalau Pak Yadi menyebutnya melanjutkan dengan yang inovatif, ya, saya judulnya merancang pembelajaran. Dan merancang pembelajaran ini bagi Bapak dan Ibu itu hal yang biasa, ya, tidak asing, ya. Kalau bagi saya mungkin asing, ya, karena saya sudah jarang untuk membuat rancangan pembelajaran. Tapi Bapak dan Ibu itu hal yang biasa. Jadi hanya sedikit saja, tidak akan terlalu lama, ya, untuk materi ini, ya. Mudah-mudahan, ya, sedikit saja bisa menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Bedanya barangkali sedikit, ya, sedikit sekali bedanya. Nah, merancang pembelajaran itu kalau dulu kita menggunakan kurikulum 2013 yang sekarang sudah diarahkan kepada kurikulum Merdeka. Ya. Tidak jauh berbeda, malah sekarang lebih enak, lebih singkat, lebih simpel. Ya. Di dalam merancang pembelajaran tentu saja diawalinya, ya, kalau kita kan sudah terbiasa membuat RPP, ya,
di kurikulum 2013. Nah, beda judulnya saja sebetulnya di kurikulum Merdeka itu menjadi modul ajar. Isinya tidak begitu jauh berbeda, lah isinya, ya. Hanya mungkin ada bagian-bagian tertentu saja yang sedikit berbeda dengan kurikulum 2013. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat ya, di dalam modul ajar yang pertama kali kita harus melihat ya tujuan pembelajaran. Dulu juga Bapak dan Ibu di dalam menyusun RPP kan membuat tujuan pembelajaran. Di sana ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini bedanya ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Diharapkan ini tujuannya, nah, saya juga membuat tujuan pembelajarannya, diharapkan tujuan kali ini Bapak dan Ibu setelahnya hari ini belajar 1 hari penuh, ya, Bapak dan Ibu bisa mengenal tentang karakteristik komponen CP, capaian pembelajaran, PP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk ya kita lihat ya capaian pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kita lihat ya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sudah dituliskan, ya, karena sudah dituliskan oleh pusat. Jadi Bapak dan Ibu nanti mengawalinya dengan cara menganalisis CP, nah, menganalisis capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran setiap mata pelajaran berbeda-beda. Nanti kita akan lihat capaian pembelajaran untuk mata pelajaran IPA. Dan untuk capaian pembelajaran itu bukan hanya setiap mata pelajaran, tetapi kita akan melihat dengan berbeda-beda fase, berbeda-beda. Kalau sekarang itu ya kita di kurikulum 2013 kan ada jenjang SD, SMP, SMA. Nah, kalau di kurikulum 2013 ada fasenya, fase A, B, C untuk jenjang SD, fase D untuk jenjang SMP, fase EF untuk jenjang SMK-nya. Kita lihat nanti di fase D saja, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, sama sebetulnya tujuan pembelajaran dari dulu juga seperti itulah, ya. Dari dulu. Ya. Tuliskan tujuan pembelajaran. Ya. Malahan kalau dulu itu rada ribet, ya, halus memuat minimal A, B, C, D. Ya, minimal kalau ada audiennya, behavior, kondisi, degree. Itu minimal seperti itu kalau dulu, ya. Kalau sekarang lebih simple lagi, ya, lebih simple, ya. Kita lihat ya pengertiannya saja dulu, alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, ya, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Nah, yang banyak yang salah. Nah, banyak yang salah itu di sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dalam menyusun ATP-nya itu dipotong-potong. Nah, artinya begini, karena kan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka biasanya begitu kurikulum Merdeka di awal, begitu kurikulum Merdeka di awal diintegrasikan atau diimplementasikan, tidak seluruh siswa melaksanakan kurikulum itu, ya, tapi diawali dari kelas rendah, kelas 7 dulu, ya, kelas 8, kelas 9-nya masih kurikulum lama, kelas 7 kurikulum baru, kelas 8, 9 kurikulum lama. Nah, di dalam menyusun ATP itu biasanya kurikulum yang sudah kurikulum Merdeka itu yang kelas 7 saja.
Gitu. Kesalahannya kelas 7 saja yang menyusun, sedangkan kelas 8, kelas 9-nya tidak menyusun. Padahal dalam menyusun ATP itu harus dalam satu fase. Nah, artinya dari kelas 7 sampai kelas 9 dibuat dulu semuanya ATP-nya, baru nanti dipotong-potong, ini untuk kelas 7, ini untuk kelas 8, ini untuk kelas 9 gitu ya. Jadi tidak, sekarang karena ngajarnya sekarang baru kelas 7, buatnya kelas 7 saja dulu. Nanti naik ke kelas 9, 8, nanti buat lagi kelas 8, naik kelas 9, buat kelas 9-nya. Diharapkan tidak seperti itu ya. Karena apa? Di kurikulum Merdeka itu kan merdeka. Ya, merdeka. Akhirnya merdeka itu guru itu bebas memilih materi yang esensial, yang dianggap esensial oleh Bapak dan Ibu gurunya. Jadi walaupun dituliskan di dalam CP-nya seperti itu, ya Bapak dan Ibu guru boleh memilih materi-materi yang dianggap esensial, ya, dan diurutkan dari mulai yang lebih mudah sampai yang lebih susah, dari mulai yang sederhana sampai yang lebih kompleks, gitu ya. Ya, diurutkan, itulah di CP-nya. Sehingga kalau dipotong-potong kita tidak tahu itu masih sederhana. Nah, yang sebelah sini rumit misalnya, yang sebelah ini sederhana, yang sebelah sini kompleks. Ya, ya. Kita urutkan kelas 7, ini sudah dari urutan sederhana sampai yang kompleks. Kemudian nanti begitu di kelas 8 muncul lagi, sederhana, kompleks lagi gitu. Nah, diharapkan tidak seperti itu. Jadi yang sederhana sampai yang kompleksnya itu dari mulai kelas 7 berurutan sampai yang terakhirnya mungkin kelas 9-nya yang lebih kompleksnya gitu. Nah, itulah mungkin sebagai bahan bagi Bapak dan Ibu nanti kalau menyusun ATP itu jangan dipenggal-penggal. Jangan sepotong-sepotong. Jadi sekaligus saja. Biasanya kan seperti ini, saya kan ngajarnya masih kurikulum 2013, ya, biarkan saja guru kelas 7 yang ngajar, yang membuat ATP-nya tidak seperti itu. Rembugan kan ada MGMP di sekolah, rembug di sekolah, buat ATP seluruhnya. Tuh, nanti bagian dipotong-potong gitu, tinggal dipotong-potong gitu ya. Kurikulum Merdeka tujuan akhirnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan mempunyai nilai-nilai Pancasila. Tujuan akhirnya seperti itu. Jadi lengkap di sini, ya. Jadi kita kan tahu bahwa penilaian kita kepada siswa itu dari dulu sama, ya. Ada pengetahuannya, keterampilannya, dan juga ada sikapnya. Dari dulu sampai sekarang itu sama seperti itu. Hanya beda beda porsinya saja. Kalau dulu di rapotnya dipisahkan, ini rapot untuk pengetahuan, ini rapot untuk keterampilan, ini rapot untuk sikap. Nah, di kurikulum Merdeka yang keterampilannya disatukan dengan pengetahuan. Ya, jadi lebih simpel, lebih bisa dikatakan lebih mudah lah, ya, lebih mudah. Jadi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan cuma satu, ya, misalnya 80, udah 80 gitu. Pengetahuan dan keterampilannya, hanya ada deskripsinya. Sekarang itu deskripsinya gitu ya. Yang 80 itu bagian mana yang sudah tercapai lah, yang sudah baik, dan bagian mana yang masih belum tercapainya gitu ya. 80 itu. Kalau dulu kan dipisah. Ini pengetahuan nilainya 80. Ya. Deskripsinya sama sebetulnya dari dulu juga. Ya. Ini nilai keterampilannya misalnya 70, gitu, ya. Sama. Dan nanti ada nilai sikap. Ya. Perbedaannya kalau sekarang nilai sikapnya itu sudah menuju kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu diturunkan dari CP, mulai CP. Kita analisis dulu CP-nya. Setelah menganalisis CP, kita membuat TP. Ya, membuat TP. Ya.
Kita analisis dulu CP-nya. CP-nya kan dibuat oleh pusat. Kita analisis, baru kita menyusun TP. Nah, setelah disusun TP, baru disusun ATP-nya, alurnya. Gitu ya. Dia lebih mudah kayaknya, gitu ya. Kayaknya lebih mudah gitu ya. Tapi prakteknya tidak tahu lah prakteknya. Yang biasanya prakteknya makin membuat ATP, membuat TP, ATP itu ngedownload praktek mah. Nah, nutos aya melarian nutos aya eta gitu. Padahal diharapkan tidak seperti itu lah, karena di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak dan Ibu bebas berekspresi, ya, bebas berekspresi. Jadi tidak mesti harus seperti itu, tidak mesti harus seperti itu, gitu ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila, ini tujuan akhirnya ini. Nah, ada dimensinya, ini yang 6 dimensinya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, ya, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Elemennya, berketuhanan, akhlak kepada agama, akhlak kepada alam, akhlak kepada manusia, akhlak kepada pribadi, akhlak bernegara. Kemudian berkebinekaan, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, ya, berkeadilan sosial, kemudian bergotong royong, berkolaborasi dan kepedulian, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi pemecahan masalah. Ya. Kemudian bernalar kritis, memperoleh, ya, dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, ya, mengevaluasi, ya, itu bernalar kritis. Ya. Kalau dulu kan ada yang disebut dengan C4. C4 itu critical thinking, kolaborasi, kreatif, komunikatif. Ya, sama seperti itulah, gitu ya. Sama, gitu ya. Nah, ini adalah tujuan akhirnya yang dituangkan, ya, melalui TP, ATP, ya, dan nanti dituliskan di dalam modul ajar. Tapi profil pelajar Pancasila ini penulisannya boleh tersurat atau juga boleh tersirat. Nah, ini tujuan pembelajaran tidak akan saya sebutkan. Ini Bapak dan Ibu sudah, apalagi ini guru penggeraknya, hafal guru penggerak mah ya, hafal lah, gitu. Guru penggerak saya Ibu Maya, hafal Ibu Linlin, hafal ya Maya. Nah, tujuan pembelajaran kalau sekarang lebih simpel, hanya terdiri dari kompetensi dan yang kedua adalah konten. Kompetensi itu adalah kemampuan yang diharapkan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kompetensinya. Nah, Bapak dan Ibu bisa menuliskan kompetensi ini masih tetap mengacu kepada Bloom, ya, dari Bloom bisa dari mulai analisis, evaluasi dan mencipta, bisa masih mengacu ke sana. Kemudian konten. Nah, kontennya adalah ilmu pengetahuan intinya, ilmu pengetahuan utamanya. Tuh ya. Tapi ini minimal, gitu ya. Minimal ini. Ya, minimal ini. Ya, jadi ada kompetensinya, ada kontennya. Nah, kalau dulu kan harus A, B, C, D, ada audien, tetap audiennya pasti ada ya, karena peserta didik kan yang diharapkannya. Ya. Behavior kan kompetensinya. Ya, beda kalimat saja, beda bahasa. Audien, behavior, kompetensi. Kontennya adalah, kalau dulu C-nya, kondisinya. Kalau dulu, sekarang sebutnya konten. Gitu ya. Konten dan degree. Degree itu biasanya kalau dulu degree-nya diganti dengan sikap. Nah, sekarang juga bisa dimasukkan, tapi elemen dari profil pelajar
Pancasila. Lebih singkat ya. Artinya kalau Bapak dan Ibu hanya menuliskan kompetensi dan konten saja tidak salah. Tidak salah. Tapi alangkah baiknya ya lebih lengkap. Ya lebih lengkap sampai kepada profil pelajar Pancasilanya. Lebih lengkap. Tapi ini juga tidak salah. Kalau dulu kan biasanya saya kalau melihat RPP, oh ini hanya pada umumnya hanya ada siswanya, hanya ada behaviornya, ya, dan kondisinya. Baru hanya ada 3 biasanya. Badan Ibu kalau menulis tujuan itu kan seperti itu. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat menciptakan purwarupa dari pembangkit listrik misalnya, kan cukup ya itu. Jadi siswa dapat menciptakan purwarupa dari pembangkit listrik. Nah sekarang juga sama ya, kompetensinya apa? Menciptakan ya. Kontennya apa? Purwarupa pembangkit listrik. Sama. Jadi Bapak dan Ibu sekarang lebih simpel lah, lebih simpel. Nah, kemudian ini ya, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Tadi ada TP-nya, ya ada kompetensinya. Ya. Yang kedua ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Jadi disusunnya harus dalam satu fase. Nah, tidak dipotong-potong, tidak dipenggal-penggal. Ini baru kelas 7 yang melaksanakan kurikulum merdekanya. Sudahlah ATP-nya juga kelas 7 saja. Atau nanti naik ke kelas 8 baru 2. Jadi tidak dipenggal-penggal seperti itu. Jadi seluruhnya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 karena ini harus dalam satu fase. Nih, nomor 3 tuh ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Jadi nyambung antar fasenya, mungkin antar fase C dengan fase D nyambung gitu ya. Jadi inilah yang sedikit berbeda mungkin dengan kurikulum 2013. Ya. Nuktos kurikulum merdeka Pak Aris, sarang saya di. Jadi Bulina SMP 2 Banjarsari, SMP 5 Banjarsari Bu Tita. Nah, itu sudah membuat seperti itu. Ya. Nah, hanya itulah yang saya sarankan itu, ya. Cara membuatnya itu tidak dipenggal-penggal, jadi sekaligus ya. Di mana Bapak dan Ibu bisa mencari contoh gampang? Sekarang contoh sudah banyak di PMM sudah ada. Nah, contohnya Bapak dan Ibu kalau searching ada lah gitu, searching ada gitu. Hanya jangan dijadikan sebagai bahan yang utama itu ya. Artinya munculkan juga kreativitas Bapak dan Ibu ya, sehingga nanti bisa menjadikan kegiatan pembelajaran yang inovatifnya. Di mana karya inovatifnya gitu ya. Karya pembelajaran IPA itu bukan pembelajaran IPA sastra ya diharapkan. Jadi IPA mah benar-benar IPA melaksanakan kegiatan yang real, yang realita. Yang realita. Jadi lamun nerangkeun hayam keur ngendog teh nya ulah ngan diceritakeun oh hayam ngendog mah kieu gitu. Sina ningali hayam keur ngendog gitu. Realita. Ya. Selanjutnya, untuk merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Ya. Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP.
Nah, jadi di CP itu sudah ada, ya, sudah ada kontennya, sudah ada, kemudian kompetensinya sudah ada di CP itu. Hanya Bapak dan Ibu boleh mengembangkan, ya, mengembangkan. Kalau di CP baru satu kompetensi, ya, Bapak dan Ibu silahkan mengembangkan, ya, kompetensi mana lagi yang ingin dicapainya, gitu ya, boleh. Kalau di CP misalnya ada kali mengamati, ya, mengamati, ya, pola hidup tumbuhan misalnya, gitu. CP di CP-nya misalnya, berarti kan kontennya apa? Kontennya pola hidup tumbuhan, kompetensinya mengamati. Nah, kompetensinya boleh dikembangkan. Kontennya tidak bisa tidak dirubah kontennya. Di dalam pola hidup tumbuhan itu, misalnya Ibu menulisnya mengamati, Bapak juga mengamati, boleh mengembangkan. Artinya kalau mengembangkan itu jangan hilang yang itunya, tetapi boleh ditambah. Ulah hilang anu tina CP nama lawan mengamati teh, tambahkan ke Bapak Ibu bisa misalnya jadi menganalisis, nah, mengevaluasi misalnya, bisa tambahkan, gitu ya. Itu di sana disebutnya mengembangkan gitu ya. Nah, rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumbernya. Silahkan, ya, Bapak dan Ibu, referensinya bolehlah dari berbagai sumber. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ya, apa yang ingin dicapainya, gitu ya. Dari 6 dimensi yang dijabarkan menjadi beberapa elemen. Ya, satu elemen saja misalnya atau satu dimensi boleh, gitu ya. Apa yang ingin dicapainya. Nah, kreatifna, kolaborasina misalnya teh. Ya, bernalar kritisnya, gitu ya. Boleh, silahkan, gitu ya. Nah, alurnya. Jadi yang pertama menyusun alur CP, kemudian mengidentifikasi dari seluruh fase, satu fase, ya. Merumuskan tujuan, mengidentifikasi, ya, ini alurnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan lah mulainya. Ya, kita lihat langsung kepada ini. Nah, ini CP-nya. Nah, kalau dibaca panjang, fase D, ya, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan lain sebagainya terus. Nah, ini yang saya kuning-kuning itu adalah kompetensinya. Yang lainnya adalah kontennya. Nah, kalau dipisah-pisahkan, nah, kira-kira seperti ini. Nah, dipisahkan adalah yang pertama saja, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan zat kimia, memisahkan campuran yang sederhana. Nah, kita lihat ini ada satu, mengklasifikasikan makhluk hidup, kedua, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, 3, membedakan perubahan fisik, kimia, serta memisahkan campuran. Ini dari yang pertama sudah ada tiga tujuan. Itu yang minimal. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda mati. Tambahkan dengan kembangkan, kira-kira apa lagi selain daripada mengklasifikasikan. Kompetensinya, kontennya tetap makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kontennya tetap itu. Nah, kompetensinya silahkan tambahkan, kembangkan, bukan tambahkan, kembangkan oleh Bapak dan Ibu, ya, sehingga bisa menjadi lebih komplit. Nah, ini dibuatnya, ya, tujuan buat Bapak itu tujuan aja dulu, menulis tujuan, ya, dari sini
Ya sudah ada ini kan tujuannya apa. Yang kedua misalnya tujuannya mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Terus apalagi terus sampai selesai. Nah setelah selesai ini ya misalnya selesai dari satu fase ini, pilih-pilih. Nah ya sederhana atau kira-kira oh ini nyambung. Yang pertama tujuan yang pertama dengan tujuan yang kedua nyambung gitu. Terus gitu diurutkan. Ya diurutkan sampai selesai diurutkan. Setelah diurutkan selesai, pilah potong-potong. Ya, oh iya mah ke kelas 7 tujuan iya mah gitu nya. Tah nu tujuan iya ke kelas 8. Nah, tujuan iya ke kelas 8 gitu. Ya, jadi gitu. Jadi lebih simpel ya, lebih mudah meureunan dia teh nya jeung dibandingkan jeung kurikulum 2013 mah. Ya, baru sudah ada. Nanti masuk ke dalam modul ajar. Untuk modul ajarnya tinggal memasukkan ininya, ya, CP, ATP-nya, TP-nya, tinggal memasukkan gitunya. Ini. Jadi hanya ada dua sekarang itu minimalnya. Ada konten, ada kompetensi. Nah ini contohnya kontennya adalah makhluk hidup dan benda. Nah, kompetensinya. Nah, bisa melakukan klasifikasi, bisa mengidentifikasi, bisa membedakan, bisa mendeskripsikan, bisa melakukan analisis, bisa merancang, bisa melakukan pengukuran, memahami hubungan, membuat, mengelaborasi, ya, mengkomunikasikan dan lain-lain. Ya, jadi Bapak dan Ibu silahkan kembangkan dari CP. Nah di CP sudah ada, tinggal Bapak dan Ibu kembangkan. Ya, lebih mudah. Kalau dulu dari KI, KD dibuat tujuan pembelajaran itu kita harus berpikir lebih dalam lagi untuk menganalisisnya. Kalau sekarang kan di CP-nya sudah ada, di CP-nya ya, tingali tadi mana CP teh. Nah iya kan peserta didik memahami gerak. Ya, jadi ada memahami, ada geraknya gitu ya. Jadi memahami itu kan tadi masuknya ke dalam kompetensinya. Geraknya adalah kontennya gitu ya. Nah, tinggal ditambahkan ya, hanya memahami saja gitu ya. Ya, kembangkan kontennya tetap tentang gerak tapi kompetensinya kembangkan. Ya. Bisa menganalisis, mengelaborasi, bisa mengukur juga bisa gitu ya. Kembangkan. Langsung aja dekat untuk kompetensi Ya. itu berarti kan bisa untuk pengetahuan dan keterampilan gitu Ya, ya. ya, bisa untuk pengetahuan dan keterampilan karena ini untuk keterampilan prosesnya mengamati penggunaan sudah ada sebetulnya di dalam CP ini ya, mengamati menggunakan berbagai alat bantu ya, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, mengevaluasi dan merefleksi, mengkomunikasikan hasil. Jadi di sana Bapak dan Ibu bisa ya mengembangkan ya tujuan pembelajaran dari CP itu termasuk ke dalam pengetahuan ya dan keterampilannya. Sebab nanti nilai akhirnya juga bersatu. Nilai akhirnya. Jadi cuma satu nilai akhirnya. Ya, nilai di rapotnya sekarang kan cuma satu. Ya. Kalau dulu dipisah ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Kalau sekarang cuma satu nilainya, di dalamnya termasuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, tapi Bapak dan Ibu di dalam prosesnya silahkan penilaiannya. Oh ini mau nilai pengetahuan saja, ini nilai keterampilan saja. Nanti misalnya Bapak dan Ibu mau dibuat rumusnya 50%, 50%, artinya pengetahuan dan keterampilan dijumlahkan dibagi dua, ya. Atau mau misalnya keterampilan ini harus lebih tinggi keterampilannya dibandingkan dengan pengetahuan. Wah saya mah mau 60 keterampilannya, 40 pengetahuannya, enggak, itu mah terserah Bapak dan Ibu, silahkan, ya. Diberikan seleluasa-leluasanya kepada Bapak dan Ibu guru, ya, kepada guru, ya, berikan seleluasanya karena ini merdeka, ya, merdeka. Ini.
Ayah deh. Langsung aja. Mungkin karena barangkali terlalu sulit atau tidak cocok di daerah tertentu, apakah CP itu bisa dikurangi atau CP memang harus tetap semuanya dibikin jadi ATP atau bagaimana? Ya. Nah. Kita lihat ya di TP. Nih. Semuanya di CP-nya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, Bapak dan Ibu boleh memilih mana yang dianggap esensial, tapi bukan yang dianggap sulit oleh Bapak dan Ibu. Ya. Beda kan? Iya. Yang dianggap esensial, tapi bukan yang dianggap sulit. Ya. Dan non dianggap sulit mah beda-beda. Merencek guru IPA mah, guru IPA, cek guru biologi mah, merenan, ya listrik sulit, gitunya. Gitu. Cek guru fisika, ya tentang pewarisan sifat sulit, gitunya. Tapi bukan dianggap sulit, tapi yang dianggap esensial, ya. Boleh tidak keseluruhan dari CP ini diturunkan, tapi yang dianggap esensial, ya. Karena pengembangan ini nanti masuk ke dalam ATP. Nah, di dalam ATP itu kan biasanya yang pertama kan tujuannya apa. Nah, kemudian kolom yang kedua ATP-nya. Kolom yang ketiga biasanya materinya apa, kolom yang keempat alur apa waktunya, waktu. Nah, waktunya dari waktu itu kita lihat ya seberapa pendalaman daripada materi tersebut. Mungkin yang dianggap esensial bisa lebih banyak waktunya. Nah, sekarang. Nah, jadi sekarang bebas, tidak dipatok dari sana dari pusat. Oh, ini harus sekian jam, tidak. Ya, sekarang bebas Bapak dan Ibu yang menentukan berapa jam. Nah, berapa jam? Oh, ini saya tidak tercapai. Ini. Ya, di kelas 7 bisa nanti di kelas 8 atau kelas 9 gitu ya. Jadi tetap dalam satu fase nama ini Pak Iwan harus apa? Harus tercapai dalam satu fasenya. Tapi nah yang dianggap esensial kelas 7 ini ya, nanti ditambahkan di kelas 8 mah tinggal yang tertinggalnya saja sedikit gitu ya. Esensialnya kelas 8 utamakan dulu yang esensialnya gitu. Tetap satu fase ini secara keseluruhan dalam satu fase, tetapi Bapak dan Ibu bisa memilih mana yang lebih esensial. Jadi dahulukanlah gitu. Dahulukan yang lebih esensialnya. Tapi ulah dianggap nunggu hese, wah iya mah hese, ulah ya. Beda gitu. Satu lagi. Oh iya, silakan Bu. Mangga Bu Haji. Ya. Ya. Nah, Ibu lihat di Permendikbud standar penilaian bahwa penilaian itu dilakukan oleh pendidik, bukan oleh satuan pendidikan, dilakukan oleh pendidik. Jadi artinya seperti ini, jika Bapak dan Ibu yang dimunculkannya misalnya tentang makhluk hidup, ya, maka nanti evaluasinya saja makhluk hidup gitunya ulah karena anu saja gitu. Artinya seperti Bapak dan Ibu yang mengajar, yang membuat tes penilaian juga Ibu gitu. Ya. Jadi tidak oleh yang lainnya. Nah, tidak oleh yang lainnya. Ya. Karena menurut permennya saja ya PAS, PAT itu sebetulnya sudah tidak ada bahasa itu ya. Hanya penilaian dilakukan oleh pendidik. Nah, PAS model ujian sekolah itu kan dilakukan oleh satuan pendidikan. Ya. Ya, sekarang masuk satuan pendidikan, aya panitia, ya, aya soalnya satu, ya, Bu Haji nu ngadamel soal kelas Pak Rahmat anu ulangan anak gitu kan. Nah,
menurut itu tidak seperti itu. Jadi lamun Bu Haji nu ngadamel soal dipastikan ka murid Bu Haji anu diajar ku Bu Haji gitunya. Seperti ulangan harian saja. Ya, seperti itu. Hanya mungkin bedanya kalau nanti di akhir itu secara keseluruhan materinya gitu. Jadi yang disampaikan kegiatan dari pembelajaran dari yang pertama disampaikan sampai akhir. Nah, itu dievaluasikan ya, diberikan penilaiannya gitu. Bedanya itu. Jadi sehingga kalau Bu Haji melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang makhluk hidup, maka akan makhluk hidup lah, akan yang diajarkan lah yang dibuat soalnya itu. Ya, sehingga pendidik itulah yang membuat penilaiannya, gitu, bukan satuan pendidikan. Kalau sekarang yang terjadi kan satuan pendidikan, bisa jadi, wah MGMP ngadamel soal, iya, cenanya. Nah, soal iya teh MGMP dipakai we di SMP hiji Banjarsari, padahal Bu Haji teu ngajarkeun misalnya tentang eta, gitunya. Kan budak teh meureunana dipaksakan kudu, ya, ari ulangan misalnya teh tentang klasifikasi, hari nu diajarkan misalnya tentang struktur ya sel misalnya gitunya. Tapi nu diulangankan tentang klasifikasi kan tidak nyambung. Nah, jadi sekarang sudah diperbaiki menurut Permendikbud tentang standar penilaian, maka proses pelaksanaan penilaian itu oleh pendidik. Ya, oleh pendidik guruna masing-masing gitunya, guru masing-masing gitu. Jadi kayak kadituna mah moal aya ujian sakola. Nah, ya ujian sakola. Sebab alamun ujian sakola berarti ujianana dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Tapi guru boleh melaksanakannya gitunya. Artinya penilaian kompetensi siswa itu dari awal kelas 7 sampai kelas 9. Boleh, guru itu boleh melaksanakan itu gitu ya. Atau kelas 7 PAS, di akhir PAS disebut sekarang mah PAS gitu lah. Ya, penilaiannya boleh melaksanakan penilaian itu dari awal sampai akhir gitu. Kalau ulangan harian makan satu materi gitu. Tapi ingat, Ibu, kan penilaian itu dilakukan ya, aya penilaian sumatif, aya penilaian formatif. Pahami dulu tentang penilaian sumatif dan penilaian formatif. Sekarang di kurikulum ini ada yang disebut tes diagnostik ya, namanya sekarang itu tes awal ya. Kalau dulu tes diagnostik, tes awal, kemudian tes formatif dan ada sumatif. Dipahami ya. Untuk formatif mah ya, untuk perbaikan proses kegiatan pembelajaran. Nah, kalau sumatif untuk mengukur kemampuan para peserta didik. Nah, itu Bu Haji nya. Nah, janten kesimpulan anak moal naon teh mal pacorok ayeuna sabab ibu nu ngajar, ibu nu ngadamel penilaian gitu nya. Nah, benten sareng nu ayeuna mah kadang-kadang Pak Rahmat nu ngajarna, Bu Haji nu ngadamel penilaian anak kan bisa ya, bisa tidak nyambung karena di sini Bapak dan Ibu boleh memilih materi yang dianggap esensial. Belum tentu SMP 1 Banjarsari sama dengan SMP 7, belum tentu ya ATP-nya. Ya, belum tentu ATP-nya. Ya mungkin di kelas 7 mah ini yang disampaikan, di SMP 7 Banjarsari mah ini di kelas 7 yang disampaikan, bisa terjadi perbedaan seperti itu. Tapi yang penting dalam satu fase ya tersampaikan gitu. Boleh. Oh, yang dianggap menurut Ibu ini yang dari mudah sampai yang susah gitu ya. Kan ada teknik-teknik penyusunan ATP itu ada yang disebut dengan teknik scaffolding. Jadi bantuan scaffolding itu kan bantuan alat bantu untuk menyusun dari yang mudah sampai yang susah, yang mudah sampai yang rumit gitu ya, yang kompleks bukan rumit, yang kompleks gitu, yang sederhana sampai yang kompleks gitu ya. ATP tidak mengacu kepada buku, ya, tapi ngacuannya kepada CP. Buku itu jadikanlah sebagai bahan referensi, ya. Jadi tidak sekarang mah, oh buku ini semester 1 kelas 7 ini harus sudah selesai ya. Bisa jadi menurut Bapak
nya menurut Pak Andri bisa jadi oh itu materinya aya keur di kelas 8 saware gitunya, bisa jadi seperti itu. Jadi buku tidak dijadikan bahan acuan untuk menyusun TATP, tapi jadikanlah sebagai bahan referensi gitu. Tetap acuannya pada CP ini, CP gitu. Mangga eta mah kelas Pak Andri abi mah kelas 7 ieu nu dianggap esensialna gitunya. Kayak di kelas 8 iya deh, tapi ulah papa hedol ya. Cek Pak Andri iya kelas 7, cek Bu Suhayati nya kelas 8 aya deui ya ulah papa hedol. Jadi mantaknya di dalam penyusunan ATP itu berembug ya bersama, ulah sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga nu terjadi ayeuna kelas 7 nyusun ATP kan kelas 7 hungkul, engke kelas 8 nyusun ATP kelas 8 hungkul, ya kelas 8 deui, kelas 8 hungkul. Yang terjadi kan seperti itu. Ya, oleh karena itu susunlah ATP itu dalam satu fase. Dalam satu fase. Set, ya semuanya tinggal dipotong-potong, ya ke kelas 7, ya ke kelas 8, ya ke kelas 8 gitu. Itu Pak Andri nya. Ya. Baik, Bapak Ibu, menarik sekali ya diskusi kita kali ini bersama narasumber kita Pak Dadang. Saya yakin Bapak Ibu juga masih menginginkan materi dari narasumber kita, tetapi waktu jualah yang membatasi kita dalam sesi pertama ini. Sedikit merekap dari yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, saya mencatat banyak sekali Pak informasi-informasi baru yang berharga bagi kami para guru. Di antara yang pertama, dalam menyusun ATP dalam satu itu diusahakan disusun dalam satu fase dan dibuat dulu TP-nya bersama-sama bersama guru kelas 7, 8, 9 kalau di SMP. Jadi kita tidak membuat masing-masing. Kemudian poin berikutnya adalah ada komunikasi yang tadi dari guru-guru IPA dalam satu rumpun mata pelajaran gitu ya. Kemudian nilai keterampilan itu disatukan dengan nilai pengetahuan, jadi menjadi satu nilai. Kemudian yang menjadi tujuan akhir dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian poin berikutnya, salah satu sumber referensi kita dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah platform Merdeka Mengajar gitu. Sehingga itu bisa menjadi satu referensi. Berikutnya tadi ada beberapa pertanyaan juga sekaligus dari beberapa ibu dan bapak. Yang pertama dari Pak Rahmat, ini tentang pengetahuan dan keterampilan posisinya dalam tujuan pembelajaran. Nah ini tadi ada proporsi dari Bapak narasumber bisa memunculkan proporsi, mungkin dalam satu tujuan pembelajaran ada proporsi yang pengetahuannya lebih banyak atau keterampilannya lebih banyak gitu. Kemudian dari Pak Iwan, apakah CP boleh dikurangi? Nah ini guru boleh, kata Bapak narasumber, guru boleh memilih tujuan CP yang dianggap esensial. Nah kemudian dahulukan atau utamakan CP yang lebih esensial terlebih dahulu, dan kalau yang belum tercapai bisa dikembangkan pada tingkat berikutnya. Kemudian dari Ibu juga tadi ada pertanyaan bagaimana teknis sumatif, teknis penilaian sumatif. Tadi Bapak narasumber menyampaikan bahwa penilaian itu pada kurikulum Merdeka itu dilakukan oleh pendidik ya Bapak ya. Kemudian dari Pak Andri ini mengenai keberadaan buku paket ya. Jadi ATP itu mengacunya kepada CP, bukan kepada buku paket seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak narasumber. Dan tadi juga Bapak narasumber menyampaikan bahwa buku itu adalah sebagai referensi. Itu barangkali poin-poin yang sangat penting, yang sangat berharga bagi kita dalam sesi pertama tentang merancang pembelajaran IPA gitu. Closing statementnya Bapak. Bukan closing statement lah, karena tadi saya mengawali dengan salam, saya akan mengakhiri dengan salam. Baik, ya. bangga Pak. Diawali dengan pantun, saya akan akhiri dengan pantun ya. Burung cendrawasih hinggap di dahan, ya. Burung pelatuk hinggap di batu. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Dr. Andes Dadang Darmawan MPD. Boleh kembali ke tempat.
Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya pandu barangkali di sesi pertama tentang merancang pembelajaran IPA gitu ya di kurikulum Merdeka. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak narasumber kita dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.